Pasar modal Indonesia mencatat pencapaian jumlah investor sudah lebih dari 5 juta investor yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Emiten di Bursa Efek Indonesia pun telah berjumlah lebih dari 700 perusahaan. Sebagai pemilik saham, investor memiliki hak untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS yang diadakan emiten setiap tahunnya. Banyak investor memiliki lebih dari satu saham, sehingga terdapat kemungkinan investor mendapat panggilan untuk menghadiri beberapa RUPS dengan waktu yang bersamaan di lokasi yang berbeda. Untuk memudahkan investor memberikan suara serta menunjuk kuasa untuk hadir dalam RUPS, Otoritas Jasa Keuangan telah menunjuk dan menetapkan KSEI sebagai salah satu penyedia sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Ada 3 jenis penerima kuasa yang bisa dipilih investor sebagai perwakilan investor untuk hadir ke dalam RUPS, yaitu perwakilan yang disediakan oleh emiten, partisipan KSEI yang terdiri dari perusahaan efek dan bank kustodian, atau pihak lainnya yang dipilih sendiri oleh investor. Ikut RUPS di mana saja, mudah dan praktis. Setelah teman-teman melihat video animasi tadi, selanjutnya kita akan masuk ke materi Self-Regulatory Organization atau SRO, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai KC atau Custodian Central Efek Indonesia. Self-Regulatory Organization atau SRO adalah suatu organisasi yang melaksanakan tingkat tertentu dari kewenangan penerapan aturan atau regulator di industri pasar modal. Kewenangan regulator dapat diterapkan sebagai pelengkap dari peraturan pemerintah yang ada dan tidak selalu merupakan bentuk pengalihan kewenangan dari pemerintah. SRO memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang. Lembaga SRO di pasar modal Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, PT Custodian Central Efek Indonesia atau KC, dan PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PT Custodian Central Efek Indonesia atau KC, di mana lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP berfungsi dalam perdagangan efek. LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Saat ini, PT Custodian Central Efek Indonesia atau KC merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LPP untuk menjalankan fungsi penyimpanan dan penyelesaian efek. Selanjutnya tentang KSEI. Yang pertama, KSEI sebagai salah satu SRO dalam kelembagaan pasar modal Indonesia berbentuk PT non-profit. Yang kedua, didirikan pada tanggal 23 Desember pada tahun 1997. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 8 Garing pada tahun 1995 Pasal 14 dengan izin operasional keputusan Bapepam Nomor Cap 54 Garing PM Garing 1998 tanggal 11 November pada tahun 1998. KSEI ini berfungsi untuk melakukan penyimpanan dan penyelesaian efek yang ditransaksikan di Bursa Efek. Nah, Bursa Efek, KEPI, dan KSEI ini mengimplementasikan Scriptless Trading mulai bulan Juli pada tahun 2000. Manfaat Scriptless Trading. Yang pertama, meningkatkan faktor keamanan saham hilang, dicuri, palsu, dan rusak. Yang kedua, mengurangi beban penyelesaian transaksi. Yang ketiga, pembagian corporate action lebih mudah dan cepat. Yang keempat, mengurangi biaya-biaya lain seperti biaya registrasi. Fungsi dan peran KSEI. Fungsi KSEI ialah menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Penanaman Modal. Peran KSEI. Yang pertama, penyimpanan efek tanpa warkat. Penyimpanan efek tanpa warkat ini terbagi menjadi dua, yaitu efek bersifat ekuitas seperti saham, hak memesan efek terlebih dahulu, dan waran. Yang kedua, efek bersifat hutang, seperti surat utang, medium term note, negotiable certificate of deposit, promissory note,
dan commercial paper, dan lain-lainnya. Yang kedua, penyelesaian transaksi efek, terbagi menjadi dua, transaksi bursa, transaksi di luar bursa, atau bisa disebut over the counter. Berikut bagian-bagian presentasi dari pemegang saham KSEI. Yang pertama, SRO, yaitu BEI, KPEI sebesar 30,5%. Yang kedua, 25 perusahaan efek sebesar 31,5%. 9 bank kustodian sebesar 36%. 3 biro administrasi efek sebesar 3%. Modal dasarnya sebesar 60 miliar, modal disetor sebesar 30 miliar. Layanan jasa KSEI meliputi 1. Administrasi rekening efek, 2. Penyimpanan efek, 3. Penyelesaian transaksi efek, 4. Distribusi hasil corporate action. Yang kelima, jasa-jasa terkait seperti post-trade processing atau PTP dan penyediaan laporan-laporan jasa kustodinal sentral. Memakai jasa KC terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu emiten untuk aktivitas berikut. A. Pendaftaran efek. B. Distribusi corporate action yang meliputi penyampaian informasi corporate action, pembayaran dividen, bunga, saham bonus, dan lain-lain, dan laporan-laporan seperti data pemegang efek. Yang kedua, pemegang rekening atau perusahaan efek dan bank. Selanjutnya yaitu efek dan dana KC. Efek KC. Efek KC dapat menyimpan beragam efek seperti saham, surat utang korporasi, rights dan warrants, surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, reksadana, dan investasi real estate atau DIRE. Dana KC dapat melakukan penyelesaian dalam multi-currency termasuk rupiah, dolar, dan dolar Singapura. Fasilitas akses atau acuan kepemilikan sekuritas. Yang pertama, fasilitas yang diberikan kepada investor untuk dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya ke dalam sistem KC. Yang kedua, fasilitas akses adalah sarana informasi yang disediakan untuk para investor di website KC, di mana memberikan akses langsung bagi investor untuk melihat dan memantau posisi dan mutasi portofolio efeknya yang tersimpan di sub rekening efek di KC. Yang ketiga, http://akses.kc.co.id dengan jaminan standar keamanan yang ketat. Yang keempat, diluncurkan pada tanggal 18 Juni 2009, dan yang kelima yaitu tujuan untuk memberikan perlindungan dan transparansi informasi atas kepemilikan portofolio efek nasabah atau investor. Yang terakhir yaitu manfaat fasilitas akses. Bagi industri pasar modal, terdapat 3 manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Yang kedua, memberikan transparansi kepada investor untuk membangun lingkungan berinvestasi yang nyaman dan aman. Yang ketiga, mendukung dan memperkuat fungsi dan mekanisme pengawasan oleh otoritas pasar modal terhadap pelaku pasar dengan memungkinkan investor secara langsung memonitor kepemilikan efeknya. Bagi investor, juga terdapat 3 manfaat, yaitu yang pertama, investor dapat mengakses secara real-time data kepemilikan efek serta mutasinya dalam sub rekening efek yang disimpan di sistem CBAS. Yang kedua, memberikan kemudahan untuk melakukan konsolidasi laporan portofolio yang tersebar di beberapa perusahaan efek atau bank kustodian. Yang ketiga, portofolio investasi dapat dimonitor secara langsung oleh investor itu sendiri. Nah, sedangkan bagi perusahaan efek atau bank kustodian hanya memiliki 2 manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan relasi perusahaan efek atau bank kustodian dengan nasabah, dan yang kedua, efisiensi pelaporan perusahaan efek atau bank kustodian.